Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto kembali memberikan pembekalan kepada para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022. Kali ini pembekalan dilangsungkan tatap muka di Hotel Ibis Budget dan Mogot, Jakarta Barat. Pembekalan ini merupakan kegiatan hari kedua karantina para finalis. Setelah menjalani pembukaan karantina pada hari Minggu, pembekalan yang diberikan Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia antara lain tentang bagaimana seseorang putri atau beauty pageant dapat menjaga attitude atau tingkah laku yang baik. Attitude memiliki peran penting untuk mengantarkan orang menuju keberhasilan atau kehancuran. Oleh karena itu, menjaga attitude yang baik menjadi kewajiban untuk mencapai impian. Contohnya di Tiongkok ada sekolah yang menerima beasiswa bukan berdasarkan kepintaran siswanya, namun melihat apakah attitude siswanya baik atau buruk. Selain attitude yang baik, seorang putri juga harus dapat mengontrol emosi. Seorang putri merupakan bagian dari public figure yang kehidupannya disorot masyarakat. Mereka memiliki fans yang tidak sedikit, yang terkadang fans yang dimilikinya mendukung idolanya 100% atau justru menjatuhkan idolanya karena berbagai hal. Anda jangan mengharapkan orang lain menghargai kita selama kita tidak menghargai diri kita sendiri. Itu tolong diperhatikan. Sebagai seorang pageant, Anda harus pintar membawa diri dalam langkah pertama. Yang kedua, what you say. Apa yang keluar dari mulut Anda memberikan kesan kepada orang, otak Anda berisi apa enggak. Kalau yang keluar ini sembarangan, yang keluar ini tidak berbobot, maka orang sudah mengetahui bahwa ini cuman casingnya doang yang bagus, isinya sampah. Jadi kuncinya adalah setelah kita tampil keren, orang menghargain, orang ajak ngomong, begitu ngomong harus berbobot, harus berisi. Nah, bobot itu datang dari mana? Dari kita belajar. Lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar untuk mendapatkan ilmu-ilmu bagi kita sendiri. Anda mau beragama apa saja, sama. Anda diminta untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itulah penting membawa masa depan Anda. Kalau tongnya kosong, cuma nyaring bunyinya, Anda tidak akan pernah jadi apa-apa. Ya, saya pernah ikut satu seminar ke Tiongkok. Tahu nggak di Tiongkok itu untuk masuk ke siswa-siswa kayak teladan gitu yang bagus-bagus, yang bisa dapat beasiswa S2, S3, bukan orang yang paling pinter. Jadi dia tidak mencari orang yang paling pinter untuk mendapatkan S2 atau S3. Ayo, siapa yang tahu sebabnya apa? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu nggak? Kenapa di Tiongkok tidak mencari yang paling pintar untuk mendapatkan beasiswa S2, S3? Bahwa di Tiongkok itu, dia mempercayai bahwa orang itu harus punya attitude baik. Mereka bercerita, apabila ilmu-ilmu yang hebat dipegang oleh orang yang tidak berattitude baik, maka ilmu itu akan disalahgunakan. Kalau itu disalahgunakan gimana? Jadi malapetaka. Pasti jadi problem di masyarakat. Karena dengan ilmu yang hebat dia berbuat jahat. Dengan tahu bagaimana ngehack komputer, dia ngebobolin bank misalnya. Ya. Jadi makin dia berilmu, makin dia mempergunakan kejahatan untuk mengkacaukan dunia. Sehingga di sana itu kalau kita lihat mendadak negara yang tertinggal 40 tahun yang lalu tertinggal begitu jauh. Ya, masih saat 40 tahun lalu, 30 tahun masih jorok, masih tertinggal. Kalau kita lihat barang made in China, pasti asumsi kita barang murahan. Hari ini Anda pakai handphone iPhone, Apple, itu made in China, buka boxnya.
Anda unboxing, buka boxnya. Made in China. Nah, teknologi yang begitu hebat. Sebentar lagi seluruh dunia akan dikuasain oleh mobil listrik China. Kenapa dia bisa begitu? Karena ilmu-ilmunya dipegang oleh orang-orang yang beretitude baik, orang-orang yang ingin mempergunakan ilmunya untuk membangun masyarakat dan negaranya. Akhirnya negaranya maju. Pembekalan yang disampaikan Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia mendapatkan apresiasi dari para finalis. Salah satu finalis yang memberikan apresiasi yakni Widya Nurtanti dari Kalimantan Barat. Selain Widya, finalis lain yang memberikan apresiasi yakni Latanya Alisa dari DKI Jakarta 1. Gadis cantik yang akrab disapa Anya ini siap menerapkan pesan yang disampaikan Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia. Apa yang diamanatkan beliau menjadi motivasi Anya untuk kehidupan bermasyarakat. Tim Eljon Media melaporkan.